Perkenalkan, nama saya Maria Vianney Angeli Estiaseti, siswi kelas 11 IBB SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari karya ilmiah. Jadi teman-teman, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan data yang ditulis berdasarkan metodologi penelitian yang baik dan benar, serta dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah juga dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan atau bukan fiksi. Itulah mengapa karya tulis ilmiah bersifat objektif atau ilmu pasti karena berisi data dan fakta yang real. Jenis karya ilmiah yang berikutnya adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada masalah tertentu. Makalah didasari oleh data-data yang bersifat empiris dan juga objektif dari lapangan. Makalah juga kerap dijadikan sebagai tugas yang diberikan saat proses pembelajaran. Makalah termasuk dalam bentuk penyajian semi formal, di mana secara garis besar terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang berikutnya adalah jenis karya ilmiah, yaitu skripsi. Skripsi adalah jenis karya ilmiah yang memuat implementasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dari apa yang sudah dipelajari selama perkuliahan. Skripsi termasuk dalam bentuk penyajian karya ilmiah bentuk formal, di mana disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tim pembimbing. Yang berikutnya, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan, dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan yang terakhir adalah riwayat hidup. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari karya tulis ilmiah, yaitu tesis dan disertasi. Baik teman-teman, langsung saja. Yang pertama itu adalah tesis. Jadi tesis itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2. Jadi teman-teman, tesis ini dia itu lebih bersifat mendalam dibandingkan dengan skripsi. Jadi teman-teman, pada umumnya itu tesis berisi tentang pengetahuan baru yang didapat dari hasil penelitian individu yang bersangkutan. Tesis pada dasarnya merupakan karya tulis ilmiah yang isinya memaparkan secara ilmiah, yaitu logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang berdasarkan hasil kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, tesis itu merupakan suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumentasi dan dikemukakan dalam suatu jenis karya tulis ilmiah, serta untuk mendapatkan gelar keserjanaan dalam perguruan tinggi. Baik teman-teman, berikutnya saya akan membahas jenis dari karya ilmiah, yaitu disertasi. Jadi teman-teman, disertasi itu diperuntukkan untuk mahasiswa di program S3. Atau dapat kita katakan bahwa disertasi itu merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar doktor. Adapun dalam pengerjaannya, disertasi berfokus dalam mengemukakan hasil analisis penulis yang dapat dibuktikan dengan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data realita yang ada. Disertasi harus berisi pengetahuan baru dari seorang peneliti atau temuan baru dari penulis itu sendiri bersifat orisinal. Baik teman-teman, itu saja penjelasan mengenai jenis-jenis karya tulis ilmiah dari saya. Berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan jenis-jenis karya tulis ilmiah lainnya. Halo, perkenalkan, nama saya Ansudi Sugadika Putra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang artikel ilmiah dan paper.
Jadi yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu permasalahan yang dimuat di jurnal, majalah, atau buletin dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, dan menawarkan solusi dari suatu permasalahan. Jadi artikel ilmiah ditulis untuk menyelesaikan masalah atau membahas masalah yang sedang diperbincangkan. Dan dalam artikel ilmiah juga diberikan solusi yang mendidik bagi para pembaca. Yang berikut adalah struktur dari karya ilmiah atau artikel ilmiah. Yang pertama, judul. Judul merupakan daya tarik dalam artikel ilmiah. Judul yang baik akan memberikan ketertarikan tersendiri bagi para pembaca, sehingga kita disarankan untuk menulis judul yang baik dan menarik, sehingga akan memberi ketertarikan sendiri bagi para pembaca. Yang berikut adalah baris kepemilikan. Baris kepemilikan biasa disebut sebagai penanggung jawab. Jadi kita sebagai anak sekolah akan menggunakan lembaga sekolah kita sebagai naungan atau penanggung jawab terhadap artikel yang kita tulis. Yang berikut adalah abstrak. Abstrak ini merupakan penentu dari suatu artikel ilmiah, di mana abstrak ini menentukan apakah artikel ini harus dibedah secara langsung ataupun tidak dipertimbangkan secara langsung. Yang berikut adalah kata kunci. Kata kunci merupakan penanda dari artikel kita dan topik yang akan kita bahas. Jadi kata kunci ini merupakan suatu topik atau inti dari topik yang akan kita bahas. Contohnya, ketika orang ingin mencari materi atau topik-topik yang sedang diperbincangkan dan kebetulan topik tersebut merupakan topik yang kita bahas pada artikel ilmiah kita, kita harus mencantumkan kata kunci jika kita mempostingnya di internet. Misalnya tentang politik, nah kita juga harus memberikan kata kunci politik, sehingga nanti jika para pembaca menelusuri artikel ilmiah di internet tentang politik, artikel kita akan dimuat oleh internet itu sendiri. Yang berikut adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang argumen dari penulis. Argumen ini dibutuhkan untuk memberikan kesamaan terhadap fakta yang akan dibawakan pada bagian pembahasan. Lalu yang berikut adalah metode. Metode ini adalah cara atau teknik penggalian ide yang dilakukan oleh penulis artikel, dan juga bagaimana cara dia menulis artikel tersebut sehingga menjadi artikel yang faktual dan objektif. Lalu yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini juga memuat data atau hasil dari perhitungan atau penggalian materi yang kita buat, sehingga pada bagian ini merupakan bagian artikel yang paling penting, yang berisi tentang materi-materi yang kita bahas sepenuhnya. Yang berikut adalah simpulan dan saran. Simpulan dan saran ini berisi tentang kebenaran dari seluruh bab atau rangkuman dari seluruh bab yang kita bawa dalam artikel ilmiah kita. Simpulan merupakan pembuktian singkat akan kebenaran hipotesis dan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Lalu yang berikut adalah ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini kita ucapkan kepada Tuhan, kepada para pembaca yang telah membaca artikel kita, dan juga kepada lembaga yang telah menjadi naungan kita sebagai penanggung jawab artikel tersebut. Lalu yang berikut daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang sumber atau sumber-sumber materi yang kita cari, yang kita temukan baik di internet
maupun di media cetak. Nah, daftar pustaka ini juga berisi tentang bisa berisi juga tentang link ataupun judul buku, tanggal diakses dan tahun terbit serta penulisnya dan lain-lain. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke materi yang kedua, yaitu paper. Paper merupakan tulisan yang membahas topik tertentu dengan didukung data dan argumen yang valid dan kuat. Jadi paper juga bisa disamakan dengan makalah, namun ada beberapa faktor yang membedakan makalah dan juga paper. Jadi paper ini juga berisi tentang data yang didukung fakta dan tentang data yang didukung dengan fakta yang valid dan kuat. Lalu yang berikut adalah sistematika paper. Yang pertama adalah judul. Bagian ini berisi judul paper dan nama penulis. Kita juga bisa menambahkan informasi lain di halaman judul seperti nama program studi, fakultas, perguruan tinggi, dan tahun penulisan. Jadi di dalam judul tidak hanya berisi tentang judul dari paper tersebut, tapi kita juga bisa menambahkan data pribadi atau data lembaga yang ingin kita tambahkan pada halaman judul. Yang berikut adalah abstrak. Seperti karya tulis ilmiah lainnya, bagian ini juga ada dalam paper. Isinya pun tidak jauh berbeda. Isi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi, yang berikut adalah abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari paper yang kita tulis, sehingga para pembaca dapat mengerti isi dari paper yang kita tulis tanpa membaca secara keseluruhan. Lalu yang berikut adalah pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu yang berikut adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendasari penulis dalam membuat paper tersebut, sehingga penulis dapat menjustifikasi kalau apa yang digunakannya cukup unik dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Hal ini juga mencegah penulis melakukan penelitian yang sama dengan penulis lainnya. Jadi di sini penulis dari paper harus mengetahui sejarah dari penulisan sebelumnya, sehingga tidak ada fenomena atau tidak terjadi penulisan pendobelan. Baik, yang berikut adalah metodologi. Metodologi adalah bagian yang menjelaskan teori yang penulis gunakan, berisi metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data. Selain itu, bagian ini berisi kerangka berpikir dan hipotesis. Jadi metodologi ini merupakan cara penulis mengumpulkan data dari bagaimana dia berpikir untuk menggali ide-ide dari masalah yang sedang dibahas. Dan yang berikut adalah pembahasan, berisi hasil penelitian yang ditemukan, analisis dari penulis atas temuan-temuan yang telah ditemukan. Jadi pembahasan ini merupakan inti dari sebuah paper. Nah, inti tersebut berisi tentang hasil dari penggalian ide, penelitian, hasil dari survei yang telah dilakukan oleh penulis. Lalu yang berikut penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Yang berikut daftar pustaka, berisi tentang link ataupun sumber-sumber yang kita gunakan dalam menulis paper tersebut, sehingga bukti dan fakta yang kita ambil dapat kita pertanggungjawabkan kepada para pembaca. Sekian pemaparan materi tentang artikel ilmiah dan paper. Terima kasih. Tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah salah satu sarana untuk mengungkapkan gagasan atau hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk karya ilmiah yang ditulis secara sistematis dan metodologis. Selain itu, telah didesain karya ilmiah yang dibutuhkan dan dapat menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan antara sekolah dan juga rakyat. Ada pula tujuan dari penulisan karya ilmiah yang paling utama adalah untuk melatih peneliti dalam berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru.
Selain daripada itu, tujuan karya ilmiah adalah menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta dengan jawabannya. Dan juga, karya ilmiah digunakan untuk membuktikan kebenaran atau fakta dari suatu fenomena yang telah terjadi di kalangan masyarakat. Dan karya tulis ilmiah sebelumnya juga dipengaruhi oleh karya tulis ilmiah sebelumnya. Jadi, intinya di sini karya tulis ilmiah saling mempengaruhi sehingga karya tulis ilmiah saat ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti karya tulis ilmiah selanjutnya. Manfaat berikutnya adalah sebagai pengorganisasian fakta dan data secara sistematis. Seperti yang kita ketahui, karya tulis ilmiah mengisyaratkan hasil penelitian, percobaan, penyajian data yang kemudian diubah menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sistematika yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat berikutnya adalah dapat melatih untuk menggabungkan bacaan dari berbagai sumber. Dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis membutuhkan sumber pustaka sebagai landasan teori. Landasan teori tersebut biasanya berasal dari buku atau jurnal ilmiah yang dibukukan ataupun teori-teori dari penulis yang telah dipercaya.